Waktu gue umur 18 tahun, gue janji sama diri gue sendiri suatu hari nanti gue harus ngerti gimana cara uang bekerja dan gue akan bagiin semua rahasianya ke semua orang. Nah, sebagai karyawan yang mulai karir dari gaji UMR pas gue umur 30-an, portfolio investasi gue udah ada 10 miliar lebih. Belum termasuk beberapa properti yang sudah lunas dan sebagainya. Nah, di video ini lo bakal paham semua tentang investasi dari apa dan kenapa ETF, 2 portfolio gue sendiri, 3 hal yang harus dihindari seperti kripto, 4 cara lo contek portfolio investasi saham dunia bahkan dengan modal 18 ribuan rupiah. Yuk sikat. Tapi sebelum gua tunjukin isi portfolionya, ada satu cerita yang perlu lo tahu. Waktu pertama kali mulai investasi nih, karena dulu gaji gua UMR, yang gua punya buat mulai ya cuman beberapa ratus ribu rupiah aja. Orang tua gua juga nggak pernah ngajarin soal investasi, bahkan cara ngatur uang pun hampir nggak pernah dibahas. Tapi soal uang bisa dibilang cukup tabu, jadi semuanya harus gue pelajarin sendiri. Tapi sejujurnya dulu gue nggak terlalu serius soal investasi. Tapi pas umur 20 tahun, pas mulai bangun usaha sampingan dan kerja kantoran, gue bener-bener mulai ngedalamin topik perihal duit. Tapi bodohnya gue, waktu pertama kali gue investasi, gue pikir kunci sukses itu cuma satu, milih saham yang tepat di waktu yang tepat. Akhirnya gue ngelakuin kesalahan yang hampir semua pemula pernah lakuin. Gue cuma beli saham-saham individual, bahkan sempet coba spekulasi demi cari untung instan. Tapi singkat cerita, ya gagal total. Waktu yang terpakai nggak sebanding dengan hasil. Dan stresnya main trading saham itu luar biasa sih. Sampai akhirnya gue belajar soal taruhan terkenalnya Warren Buffett, orang dengan kekayaan 3.200 triliun yang ngelawan para trader dan manajer investasi profesional. Atau disebut dengan hedge fund. Disitulah cara pandang gue soal investasi jadi berubah total. Tapi buat yang belum tahu, hedge fund adalah perusahaan yang isinya para trader profesional, kerjaan dan hidup mereka setiap hari yang investasi dan trading. Nah, Warren Buffett sebagai investor nomor satu di dunia bertaruh dan menantang bahwa hasil investasinya menggunakan ETF, index fund, paket saham bakal lebih bagus daripada para profesional itu. Jadi ETF atau Exchange Traded Fund adalah paket saham besar, belinya cuma 18 ribu rupiah, isinya ratusan saham sekaligus, nggak pilih-pilih. Nggak ngabisin waktu buat nyari saham mana yang paling murah atau perusahaan mana yang lagi diskon. Nggak milih saham multi-bagger atau cari-cari IPO. Buffett hanya invest di paket saham besar. Sementara itu, para hedge fund, si trader profesional yang ditantang itu justru sibuk pilih-pilih saham satu persatu secara aktif. Tapi beberapa tahun kemudian, hasilnya cukup mengejutkan. Warren Buffett bukan cuman berhasil ngalahin mereka semua, tapi dia ngelakuin dengan usaha yang mungkin cuman sepersepuluhnya. Sementara hasilnya bisa berkali-kali lipat lebih bagus. Sejak saat itu, strategi investasi gue berubah total. Makanya sekarang, sebagian besar isi portfolio gue adalah index fund atau ETF. Dan gue sangat menghindari reksadana karena biaya adminnya terlalu mahal. Karena tujuan gue sederhana, gue cuma pengen uang yang susah payah dicari, sekarang gantian bekerja buat gue. Uang gue harus menghasilkan uang lagi dengan biaya murah. Karena kalau trader profesional aja nggak bisa ngalahin ETF, bahkan ada riset nunjukin hanya 1% trader yang bisa mengalahkan ETF besar dalam jangka panjang. Tapi bang, ada kok trader yang sukses. Nah, trader yang kalian lihat di YouTube atau TV yang katanya sukses itu, paling suksesnya hanya beberapa tahun aja. Dan kalian nggak bener-bener bisa lihat data kesuksesannya dalam jangka 20-30 tahun bahkan lebih. Beda dengan ETF yang data sukses dan ruginya jelas bisa dilihat di ruang publik kayak Google, Yahoo, bahkan ChatGPT kamu. Oke, sekarang gue bakal tunjukin satu persatu portfolio gue. Ingat ya, ini bukan saran finansial yang cocok buat gue, belum tentu cocok buat elu. Semua investasi ada resiko, jadi please riset lebih lanjut dan semua yang di portfolio ini bisa lo riset sendiri pakai HP lo. ETF paket saham pertama yaitu VWRE. VWRA adalah ETF dari Vanguard yang ngikutin indeks FTSE All World. Tapi sederhananya, paket saham ini mengikuti pergerakan ribuan perusahaan besar dan menengah dari seluruh dunia. Di dalamnya ada perusahaan-perusahaan raksasa seperti Apple yang bikin iPhone, Samsung, Alibaba, Toyota, Honda, WhatsApp, Facebook, Instagram, Taiwan Semiconductor, dan masih banyak lagi. Jadi misalnya, lo investasi sekitar 1 juta rupiah, uang itu otomatis menyebar ke ribuan perusahaan sekaligus di berbagai negara. Jadi bukan cuman bergantung pada satu perusahaan atau satu negara aja. Di portfolio gue, VWRA menyumbang sekitar 60% dari seluruh investasi gue. Tapi yang paling gue suka dari VWRA adalah dia punya mekanisme buat memperbaiki dirinya sendiri.
Maksudnya gimana sih? Misalnya nih, suatu hari saham McDonald yang ada di dalam paket saham VWRA itu yang bikin burger itu performanya jelek. Atau CEO-nya, McD itu bikin keputusan aneh yang bikin perusahaannya mulai rugi besar dan diboykot. Dan bikin McDonald nggak layak lagi jadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Lama-lama, bobotnya bakal berkurang dan digantikan oleh perusahaan lain yang lebih kuat di dalam paket saham VWRA. Jadi lo nggak perlu repot-repot nembak siapa pemenang di masa depan. ETF-nya yang akan menyesuaikan secara otomatis. Dan itulah salah satu alasan kenapa gue suka banget sama ETF VWRA. Tapi kalau melihat sejarahnya, sejarah indeks FTSE All World, ada rata-rata hasil investasinya itu berada di kisaran sekitar 10%-an per tahun dalam Amerika dolar. Dalam jangka panjang. Ingat ya, kalau kamu investasi pakai rupiah, untung 10% aja belum tentu untung, karena tahun ini rupiah melemah minus 10% terhadap dolar. Jadi kalau pakai rupiah 10%, untung sebenarnya belum untung. Tapi ingat, itu bukan jaminan hasil di masa depan. Setidaknya secara historis performanya emang cukup konsisten. Sekarang VWRA adalah investasi terbesar di seluruh portfolio gue. Ini adalah salah satu pondasi utama keuangan gue sendiri. Investasi yang nggak perlu gue pikirin setiap hari, nggak perlu ngeliatin chart, gue tinggal masukin uang secara rutin setiap gajian. Dan biarin waktu yang bekerja. Ini juga investasi yang gue rencanakan buat jangka panjang, entah buat dana pensiun nanti atau lainnya. Tapi alasan kenapa gue pilih VWRA sebenarnya sederhana. Karena cukup praktis buat investasi global dalam satu ETF. Istilahnya adalah expense ratio. Anggap aja ini seperti biaya administrasi yang lo bayar supaya ETF itu dikelola. Nah, VWRA punya expense ratio cuma 0,19% per tahun. Artinya kalau lo punya investasi sekitar 10 juta rupiah, biaya yang lo bayar cuma sekitar 19 ribuan per tahunnya. Bayar si perusahaan investasinya buat admin beliin saham-saham itu. Murah banget buat investasi yang langsung ngasih akses ke ribuan perusahaan di seluruh dunia. Bandingin aja sama reksadana. Reksadana Indonesia kayak yang di layar ini. Biaya investasinya 10 kali lipat lebih mahal. Akhirnya kamu untung nggak untung, mereka akan ambil uang investasi kamu sampai 3-4% per tahun. Iya kalau reksadananya untung, kalau rugi makin boncos. VWRA ini kalau di aplikasi Indonesia adanya yang tersedia dan yang mirip adalah ETF ACWI. Oh iya, kalau ada yang belum paham dan pengen ditanyain bisa ketik di kolom komentar ya. Insya Allah gue jawabin satu persatu. Lanjut. ETF paket saham kedua namanya CNDX. CNDX adalah ETF dari iShares yang ngikutin indeks Nasdaq 100. Kalau tadi VWRA ngikutin ribuan perusahaan dari seluruh dunia, CNDX lebih fokus ke sekitar 100 perusahaan terbesar yang banyak bergerak di bidang teknologi. Isinya perusahaan seperti Nvidia, Microsoft, Broadcom, Netflix, Intel, Micron, dan banyak perusahaan teknologi besar lainnya. Tapi di portfolio gua, CNDX adalah posisi terbesar kedua, porsinya sekitar 20%-an rata-rata untung per tahun selama 10 tahun ke belakang, tinggi banget di atas 20% per tahun. Tapi alasan gue beli ETF ini sederhana. Gue pengen punya porsi yang lebih besar di sektor teknologi. Karena menurut gue, teknologi bakal terus jadi mesin utama pertumbuhan dunia dalam puluhan tahun ke depan. Sebenarnya, VWRA juga udah punya banyak saham teknologi. Jadi VWRA dan CNDX itu isinya lumayan banyak yang overlap. Jadi kalau lo cuma punya salah satunya pun sebenarnya nggak masalah. Contohnya misal lo punya VWRA-nya aja. Karena banyak perusahaan yang emang muncul di dua ETF tersebut. Tapi ETF CNDX lebih naik turun drastis, volatile. Walaupun naiknya tinggi, kalau minus dan crash, dropnya bisa minus 30% bahkan lebih. Tapi dari awal gue memang investasi buat jangka panjang. Bukan buat minggu depan, bukan buat tahun depan, tapi 10, 20, 30 tahun ke depan dari hari ini. Kalau lo lihat perkembangannya sekarang, AI berkembang cepat. Teknologi berkembang bener-bener fast banget. Hampir semua inovasi besar lahir dari perusahaan teknologi. Tapi biasanya perusahaan yang terus berinovasi juga punya peluang hasilin keuntungan yang besar juga. Makanya pelan-pelan gue terus nambah porsi sektor teknologi di portfolio gue. Kalau di Indonesia, ETF yang mirip kayak CNDX namanya ETF QQQ. Tapi paket saham berikutnya yang selain teknologi itu juga gak kalah penting. Karena ibarat lo kalau punya paket saham dividen itu ngasih lo gaji tetap. Nah, masuk ke ETF berikutnya. ETF ketiga yang gue punya namanya adalah SCHD. Ini ETF dividen dari Schwab. Namanya Schwab US Dividend Equity ETF. Porsinya sekitar 10% dari seluruh portfolio gue. Awalnya gue beli SCHD karena sempat kepikiran bikin portfolio yang lebih fokus ke dividen. Soalnya gue pengen punya lebih banyak penghasilan pasif. Tapi kalau lu belum tahu, dividen itu adalah artinya sederhananya uang yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang sahamnya.
Bayangin aja nih misalnya, lo punya sebagian kecil sebuah perusahaan. Nah, kalau perusahaan itu untung, kadang mereka bagiin sebagian keuntungan tersebut ke para pemilik saham. Itulah yang disebut sama dividen. Jadi, lo bisa tetap nerima uang walaupun lo nggak jual sahamnya. Tapi SCHD emang dirancang khusus buat ngumpulin perusahaan-perusahaan Amerika yang terkenal rajin bayar dividen yang tinggi. Tujuannya supaya suatu hari nanti mereka bisa hidup dari uang dividen yang terus masuk setiap tahun. Tahun ini ETF SCHD naiknya lebih di angka dari 17%-an. Tapi yang paling bikin gue jatuh cinta sama ETF ini adalah minusnya. Nah, kalau dilihat dari performa lebih dari 10 tahun terakhir, untung rata-ratanya itu kan sekitar 12,8%, 13%-an. Tapi kalau ada tahun minusnya cuma minus 5%. Artinya risikonya menurut gue rendah. Kita bandingin sama reksadana ini ya. Rata-rata untungnya cuma segini, tapi kalau minusnya bisa minus dalam banget sampai minus 40%. Resikonya tinggi, tapi untungnya itu bener-bener pas-pasan. Dalam rupiah pula. Tapi SCHD beda, 13% rata-rata untung dalam Amerika dollar dan kalau minus pun santai dia. Dan dividennya tergolong tinggi di angka 3%-an. Yes, 3 investasi ini aja sebenarnya udah cukup buat gua. Udah kasih kontribusi lebih dari 90% dari total portfolio gua. Tapi buat sekarang gue masih dalam tahap membangunnya pelan-pelan. Gue juga nggak berusaha nebak-nebak kapan harga paling murah atau paling mahal. Tapi yang bakal gue lakukan itu cuma satu aja. Setiap bulan di hari yang sama, gue bakal terus masukin uang ke ETF-ETF ini. Mau pasar lagi turun kek atau lagi naik kek, tetap aja gue beli. Yang penting uang gue terus bekerja. Investasi lainnya, investasi-investasi tadi itu emang nggak termasuk obligasi pemerintah yang gue punya ya, nggak termasuk cash dana darurat yang gue punya, properti dan seterusnya. Tapi emang biar komplit, 10% dari portfolio gue ada saham-saham tunggal luar negeri. Ada juga beberapa ETF lainnya kayak ETF Singapura, tempat gue tinggal yang gue bahas di video ini. ETF Bitcoin yang gue bahas di video ini. Ada ETF Quantum Computing juga yang gue bahas di video ini. Tapi porsinya kecil-kecil banget. Kenapa? Karena ETF tematik atau saham-saham tunggal yang terlalu fokus ke sektor atau negara tertentu itu resikonya terlalu besar. Gue udah riset, makanya gue percaya dan gue siap uang gue hilang di ETF atau saham-saham kayak begitu. Tapi buat pemula kayak lo, fokuslah ke paket saham yang besar aja, yang bukan tematik atau sektor tertentu. Tapi jujur aja, proses riset saham individual atau ETF tematik itu ribet. Gue berhasil hasilin cukup banyak uang dari sana, tapi stresnya juga jauh lebih besar. Apalagi beberapa minggu terakhir kalau lu lihat kondisi pasar saham, banyak saham individual yang rugi abis-abisan. Tapi ada hal-hal yang harus lo hindarin ketika mulai berinvestasi, makanya masuk ke poin berikutnya. Tapi kalau gue boleh jujur, masalah terbesar investasi itu bukan cuman mulai dari mana, tapi karena kebanyakan orang itu jalannya sendirian. Makanya gue bikin Nafas Kekayaan Abadi Lab, komunitas buat lo yang serius mau belajar dan bebas finansial. Di dalamnya lo dapat materi lengkap dari nol sampai advance, komunitas aktif buat diskusi, dan live session tiap bulan bareng gue. Kalau lo mau yang lebih personal, ada juga sesi one-on-one buat ngebedah kondisi lo dan strategi lo. Cek aja di perkasapandeka.com ya. Yuk kita lanjut lagi. Hal yang harus lo hindari saat mulai berinvestasi. Gue mau kasih tahu beberapa hal yang justru nggak bakal gue lakuin buat bangun portfolio dari awal. Yang pertama, gue akan jadiin saham individual sebagai pondasi utama portfolio. Tapi kenapa? Karena memilih saham itu lo harus bener 2 kali. Pertama, mutusin kapan membelinya. Kedua, mutusin kapan menjualnya. Tapi kalau salah, nentuin salah satunya buat saham individual, hasil akhirnya bisa jauh dari yang diharapkan. Data yang menunjukkan kebanyakan investor justru kalah dibandingin orang yang cuma beli indeks fund ETF sederhana lalu tahan selama sekitar 10 tahun lebih. Tapi itulah kenapa pondasi utama portfolio gue tetap ETF dengan biaya yang murah. Hal kedua nih, jangan pernah anggap lo lebih pintar daripada pasar saham secara keseluruhan. Lo nggak harus selalu bisa ngalahin pasar saham. Intinya jangan nebak-nebak pasarnya. Misalnya beli atau jual hanya karena lihat berita atau karena ada perang atau karena ada inovasi baru atau karena semua orang lagi membicarakan sesuatu saham. Kalau lo beli sesuatu tapi lo terus mikir jualnya kapan ya? Apa belinya besok aja ya? Itu ribet dan ujung-ujungnya lo nggak mulai-mulai. Gua nggak mau investasi yang bikin gua harus buka aplikasi setiap hari. Tapi gue lebih suka investasi yang tinggal masukin aja uang rutin tiap bulan, lalu gue biarin waktu yang bekerja. Yang terakhir, jangan jadiin kripto sebagai pondasi utama untuk membangun kekayaan lo. Tapi gue bukan anti kripto. Gue juga punya investasi kripto di portfolio gue. Jumlahnya lumayan, tapi gue nggak mau kripto jadi bagian terbesar dari seluruh investasi gue.
Kenapa? Yang pengen gue tekenin adalah sebagian besar kekayaan atau investasi jangka panjang lo menurut gue sebaiknya tetap berada di index fund atau ETF. Karena aset ini udah punya puluhan tahun sejarah pertumbuhan yang terdokumentasi. Jadi lo nggak perlu stres setiap hari. Lo cukup tahu uang lo terus bekerja dan berkembang seiring waktu. Tapi kalau dipikir-pikir justru keputusan investasi terbaik yang pernah gue ambil adalah investasi yang nggak terlalu banyak gue utak-atik. Makanya gue selalu suka bilang, bikin sesederhana mungkin. Semakin sederhana biasanya justru semakin mudah. Dijalankannya tuh jadi mudah dalam jangka panjang. Tapi sekarang gue mau bahas gimana cara mulai investasinya berapapun uang yang lo punya hari ini. Bukan besok, hari ini juga. Lanjut. Sekarang kita masuk ke praktek langsungnya. Gue bakal nunjukin cara beli ETF ACWI di aplikasi XTB. Gue ingetin lagi, ini ETF yang mendekati ETF VWRA yang gue punya. Atau ETF total saham seluruh dunia. Kenapa gue pilih XTB? Karena menurut gue ini salah satu broker yang udah berdiri belasan tahun. Beroperasi di banyak negara dan juga sudah hadir secara resmi di Indonesia. Nah, kenapa ETF ACWI? Karena ETF ini isinya ribuan perusahaan besar dan menengah dari seluruh dunia. Di dalamnya ada perusahaan seperti Apple, Microsoft, Nvidia, Samsung, Toyota, Nestle, dan masih banyak lagi. Jadi ketika lo beli satu ETF ini, uang lo otomatis tersebar ke perusahaan-perusahaan dari berbagai negara. Sederhananya, semakin banyak perusahaan-perusahaan itu berkembang, semakin besar juga peluang investasi lo ikut bertumbuh. Tapi pastiin ya, sebelum itu lo udah download aplikasi XTB-nya dan akun lo udah aktif. Kalau masih bingung cara daftarnya, gue juga udah bikin tutorialnya step by step lengkap di video yang ini. Kalau akun lo udah aktif, biasanya lo bakal dapat notifikasi kalau akun investasi lo udah siap pakai, dan setelah itu lo tinggal deposit aja sesuai nominal yang lo mau. Tapi fokus utama kita sekarang adalah cara belinya. Masuk ke aplikasi XTB, lalu cari kolom pencarian search-nya, ketik aja ACWI. Nanti data ETF-nya bakal langsung muncul. Dan enaknya, lu nggak harus langsung investasi jutaan rupiah. Pemula pun tetap bisa mulai. Ya, dari nominalnya kecil aja, bahkan 1 Amerika dolar atau 18.000 rupiah. Tinggal pilih ETF ACWI lalu lo pencet deh, buy. Masukin nominalnya, investasi yang lo mau. Lo konfirmasi pembeliannya, tapi jangan kaget kalau statusnya pending. Itu normal, ibarat lo beli nasi goreng ya jam 3 pagi, kalau abang nasgornya belum buka, ya nasinya juga belum datang kan gitu. Pasar saham juga punya jam buka dan tutup. Karena sebagian besar asetnya diperdagangkan mengikuti jam pasar luar negeri. Makanya tinggal tunggu aja gitu. Begitu market buka, order lo biasanya langsung diproses. Tapi begitu berhasil, akhirnya lo udah punya sebagian kecil dari ribuan perusahaan di seluruh dunia. Dan ribuan perusahaan lainnya lewat ETF ACWI tadi. Walaupun nominalnya kecil, statusnya tetap sama. Lo sekarang punya sebagian kecil perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Keren nggak tuh? Tapi intinya, mulai aja dulu. Bukan karena cari portfolio yang keren banget atau yang paling sempurna. Bukan juga yang paling optimal, tapi portfolio nyata yang bener-bener lo jalanin secara konsisten. Karena memulai dari sesuatu jauh lebih baik daripada lo terus nunggu strategi yang katanya paling sempurna. Tapi kalau lo masih bingung cara daftar akun XTB dari nol sampai beli ETF pertama lo, paket saham pertama lo, klik aja di link video yang ini ya buat lengkapnya. Sip, thanks for watching. Assalamualaikum.